minimal ada 3 sikap yang harus kita lakukan. Apa saja sikap yang harus kita lakukan ketika terjadinya pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, bahkan pergantian hari? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Amma ba'du, puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Saat ini kita sudah ada pergantian tahun dari tahun 1442 Hijriah sekarang menjadi 1443 Hijriah. Berarti ini ada pergantian tahun. Dalam pergantian tahun, pergantian bulan, dan pergantian hari, minimal ada 3 sikap yang harus kita lakukan. Apa saja sikap yang harus kita lakukan ketika terjadinya pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, bahkan pergantian hari? Yang pertama adalah sikap kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa taubat itu? Taubat itu asal kata dari taba yatubu, taubatan. Artinya adalah kembali. Apabila kita taat kepada Allah, lalu maksiat kepada Allah, ayo kita taubat, kembali lagi kepada ketaatan. Itu disebut dengan taubat. Kalau sekarang suka diplesetkan, taba yatubu yutuban kan. Jadi taba yatubu yutuban. Oh, berarti kudu kana YouTube atau gitu maksud. Ya. Padahal bukan taba yatubu yutuban, tapi taba yatubu taubatan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka kalau ingat tub, ya udah ingat taubat saja. Ya. Yuk tub, yuk kamu tub, kudu tobat gitu. Makanya lamun ayeuna ningali YouTube biasa anu hal-hal anu kurang bagus di tahun 1443 Hijriah ini, ketika kita lihat YouTube, wah kembali. Ya, kamu harus kembali membaca, mendengar, menonton hal-hal yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 8 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuha itu ada yang mengartikan taubat dengan sebenar-benarnya. Taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Taubat dengan semurni-murninya. Taubat dengan setulus-tulusnya. Nasuha itu berarti tobat beneran, lain tobat sambal. Ari tobat sambal mah nyahol ada makan deui, sudah tahu pedes dimakan lagi, dicocol lagi. Tapi yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang setulus-tulusnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, ada 3 syarat. Mana syarat taubat? Yang pertama, menyesali dosa yang telah lalu. Kalaulah kita pernah berbuat yang tidak senonoh, maka kita menyesal atas perbuatan tersebut. Ya Allah, aku menyesal. Aku telah melakukan maksiat kepadamu. Aku telah durhaka kepadamu. Aku menyesal. Maka syarat yang kedua, berhenti dari dosa tersebut. Pokoknya memuasa kali-kali deui we ngalakukeun kitu. Itu harus ada dalam hati kita. Maka syarat yang pertama adalah menyesali dosa yang telah lalu. Syarat yang kedua, berhenti dari dosa itu. Syarat yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut. Itu baru yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang setulus-tulusnya. Sebab dikatakan bahwa at-taibu binad danbi kaman la dan balah. Kalau kita benar-benar melaksanakan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, maka tidak ada dosa bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, bagaimana? Saya itu sudah taubat, kagoda deui. Tobat deui. Geus tobat, kagoda deui. Naon deui? Taubat lagi. Sudah taubat, kagoda deui, taubat lagi. Jadi kalau diibaratkan itu adalah kita mempunyai mobil kotor. Apa yang harus kita lakukan? Cuci lagi. Kotor lagi. Cuci lagi. Kotor lagi. Cuci lagi gitu. Kewe sabulan sekali. Jangan begitu. Pokoknya ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, maka pada waktu itu juga taubati. Maka ada salah satu sholat yang dilakukan sebelum tidur itu adalah sholat sunat taubat. Ya Allah, usolli sunatat taubati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kan sholat sunnah taubat itu menaubati perkara atau hal yang dilakukan kemaksiatan kita pada waktu siang hari sebelum tidur. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi lamun ayeuna urang nyieun dosa buru-buru taubatan.
Sama seperti mobil, lamun kotor buru-buru bersihan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Yang pertama, ketika ada pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari, yang pertama adalah tobat. Yang kedua adalah syukur. Syukur kepada Allah atas penglihatan kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Baca Quran minimal. Jauhkan dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu tanda bersyukurnya penglihatan. Bersyukur atas pendengaran kita. Dengarkan hal-hal yang positif, pengajian, ya, kalam ilahi. Berarti kita mendengarkan. Ketika mendengarkan hal yang baik, berarti kita sesungguhnya telah bersyukur atas pendengaran yang Allah berikan. Penciuman, rasa, ini semua harus disyukuri. Bukankah kalau seandainya penciuman hilang, kadang parno, aduh, kena COVID nih. Ketika kita makan bakso rasanya pahit, aduh, kayaknya kena COVID nih, gitu. Nah, ini rasa kita, penciuman kita, bahkan anggota tubuh kita harus disyukuri. Bisa melangkahkan kaki kita, langkahkan ke hal yang baik. Ketika melangkahkan ke hal yang baik, berarti itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan yang baik dengan anggota tubuh kita, itu merupakan tanda syukur, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Kalau kita syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum, maka akan tambah-tambah nikmat tersebut. Ada juga yang menafsirkan bahwa dilapangkan dadanya, dijembarkeun hatena gitu. Ya lamun ayeuna nah urang geus syukuran tapi teu nambah-nambah wae teh duit teh. Nah, berarti di sana bukan berbentuk materi, tetapi hati kita jembar, hatena jembar, dadana lapang, menerima yang sedikit pun karena kita bertawakal, karena kita qanaah, maka merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur juga. Ketika kemarin hampir tiap hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cok nawa ketika ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamna sekali dua kali ya. Bahkan Pak Effendi erek ngumumkeun kerja bakti ge paur. Bisi disangka ngumumkeun anu maot kan gitu. Kemarin itu kan lamun cek orang Jawa mah naon tahun senggoro gitu. Nah, pada waktu itu kita hari ini bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat panjang usia kepada kita. Karena yang namanya usia itu tidak mengenal, nyawa itu tidak mengenal usia. Ya jamaah kita ada yang usianya 50, yang usianya belum sampai 50, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau meninggal karena taun itu pandemik gitu, ya, wabahnya berarti corona, maka matinya itu adalah mati syahid. Oleh karena itu kita doakan yang jamaah kita yang meninggal atau siapapun yang meninggal, orang-orang Islam, maka insya Allah itu ada dalam kesyahidan dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selain dari
nikmat yang telah Allah berikan berupa usia, ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Mana nikmat iman, nikmat Islam teh? Datang ke masjid, merasa di masjid itu tenang, merasa di masjid itu bagaikan ikan dalam air. Ini adalah kenikmatan. Duduk ketika tolabul ilmi itu adalah tenang, senang. Sebab susah senang dan tenang ketika tolabul ilmi, ketika sholat, ketika kita berkumpul di majelis ilmu, susah itu. Nah, maka kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bisa sholat sunnah tahajud, kita bisa baca Al-Quran, tenang, senang melakukan hal yang baik, maka itu harus disyukuri oleh kita agar ditambah-tambah nikmat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang kedua yaitu kita harus bersyukur. Pertama taubat, kedua syukur. Yang ketiga harus muhasabah, introspeksi diri. Malam sudah dijelaskan oleh Ustadz Didin Salahuddin, gampang nama cenah ngobrol jeung diri sorangan. Muhasabah itu hisab. Karena nanti di yaumil qiyamah itu ada yang disebut dengan yaumil hisab. Hari di mana amal kita ini dihitung. Lebih banyak amal baiknya atau lebih banyak amal buruknya. Ya. Maka sebelum dihisab, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sekalian sebelum dihitung nanti di yaumil qiyamah. Artinya berarti bertafakur, introspeksi diri, bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah banyak amal baiknya atau amal buruknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kata Umar bin Khattab itu, wajinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kamu sekalian sebelum nanti ditimbang. Berarti di sini apabila kita berintrospeksi banyak amal yang jelek, banyak maksiat, segeralah bertaubat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kriteria manusia itu ya hanya 3. Pertama ada orang yang untung, yang kedua ada orang yang rugi, ketiga ada orang yang celaka. Siapa orang yang untung itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti robihun, untung. Kalau minggu, barang siapa yang minggu kemarin, minggu hari ini lebih baik daripada minggu kemarin, berarti orang yang beruntung. Kalau bulan, barang siapa yang bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, berarti orang yang beruntung. Kalau tahun, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang yang beruntung. Selanjutnya, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, amalna sakitu gitu. Leuheung lamun amalna sakitu, lamun maksiatna loba teuing gitu, berarti dia itu maghbunun, orang yang rugi. Minggu kemarin dan minggu ini sakitu, rugi tete. Tidak ada peningkatan. Bulan kemarin dengan bulan sekarang sama amalnya segitu, berarti rugi. Tahun kemarin dengan tahun sekarang sarua sakitu, berarti itu rugi.
Dan ada juga yang celaka, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti dia adalah orang yang celaka, orang yang bangkrut. Barang siapa yang minggu ini ya lebih jelek dari minggu kemarin, berarti celaka. Barang siapa yang bulan ini lebih jelek dari bulan kemarin, berarti dia celaka. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, berarti dia adalah orang yang celaka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 sikap minimal yang harus kita lakukan pada pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, muhasabah.